Ya, jumpa lagi bersama gua Iqbal di Jali. Ya, ini gue sebenarnya balik lagi untuk mengungkapkan hasil dari bacaan buku ya, karena memang setiap sebelum tidur ya saya seperti biasa untuk membaca buku gitu. Karena memang setelah beberapa kali baca buku terkadang saya tidak menghayati gitu kan. Kadang juga tidak begitu eh, mengingat dari hasil buku bacaan tersebut. Akhirnya ketika saya menemukan metode, ketika baca buku saya tulis dan kemudian saya ungkapkan, akhirnya inilah menurut saya sebuah metode yang pas gitu kan, dan yang cocok untuk agar saya bisa mengingat segala bentuk hasil dari bacaan itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar hiburan dan bukan hanya sekedar untuk membaca ya, karena saya yakin di kemudian hari mungkin bisa sangat bermanfaat untuk pengetahuan saya pribadi. Jadi emang seperti biasa aktivitas saya ya kerja, kemudian baca buku. Akhirnya ketika ada waktu di hari weekend ya saya mencoba untuk video salah satu buku ini. Dan ini juga hasil dari buku lanjutan dari buku Tan Malaka ya, atau biografinya dari penjara ke penjara. Jadi melanjutkan cerita dari video sebelumnya. Jadi ini melanjutkan ketika pesan dari Tan Malaka ke Alimin tidak disampaikan ke forum Singapura yang mengakibatkan akhirnya meledaknya peristiwa Prambanan, yaitu pemberontakan PKI. Ia dengan terpaksa dengan tergesa-gesa berangkat ke Singapura untuk membatalkan sebuah pemberontakan itu. Jadi mengingat ketika ia di Filipina, ia menggunakan nama samaran, yaitu bernama Elias Fuentes, gitu kan. Namun ketika ia hendak ke Singapura, ia telah menyiapkan paspor dengan atas nama lain, yaitu Hasan Ghazali. Jadi ketika ia ingin berkendak ke Singapura dan bersiap-siap, tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal itu menanyakan dia, apakah tuan bernama Fuentes gitu. Saya di situ Tan Malaka bingung karena ia sendiri pun belum mengenalkan identitas barunya gitu. Jadi secara spontan dan secara sadar ia mengaku sebagai saya Tuan Fuentes. Akhirnya di situ dia langsung ditangkap, langsung diborgol, dimasukkan ke mobil, kemudian dibawa ke kantor polisi. Akhirnya pada saat itulah ia ditangkap kedua kalinya setelah ditangkap di Hindia Belanda, kemudian dibuang ke Belanda, kemudian dia ditangkap kembali di Filipina gitu kan. Akhirnya di situ ditangkap dan diintegrasi agar mengaku dirinya sebagai seorang Tan Malaka gitu. Akhirnya suatu saat ia mengakui bahwasanya dirinya seorang Tan Malaka. Namun ketika diintegrasi itu juga dilakukan interogasi secara intensif dengan melakukan beberapa kali pemukulan gitu, ataupun segala bentuk tindak kekerasan. Akhirnya disitulah ketika ditahan selama 4 hari dan pula teman-temannya mengetahui bahwa Tan Malaka ditangkap, akhirnya teman-temannya datang dengan berbagai bantuan hukum seperti pengacara dan juga mempermasalahkan penangkapan Tan Malaka, karena penangkapan Tan Malaka dinilai sebagai catat hukum karena tidak ada surat tuduhan ataupun tidak ada surat penangkapan. Akhirnya ketika dibantu oleh rekan-rekannya, Tan Malaka bisa dibebaskan. Ia bisa tinggal bersama teman-temannya di Filipina sana. Kemudian akhirnya setelah tidak lama itu akhirnya muncullah sebuah berita, yaitu di Manila, Tan Malaka seorang Bolshevik Java ditangkap gitu. Ia fasih berbagai bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, Tagalog, Melayu, dan hingga Tiongkok. Ya, itulah berita yang tersebar di Filipina setelah penangkapan Tan Malaka itu. Namun akhirnya upaya pengembangan penangkapan pun dikembangkan dan pun diupayakan untuk menangkap kembali Tan Malaka. Ia dituduh sebagai pelanggaran imigrasi gitu kan. Akhirnya segala tuduhan coba untuk kembali ditangkapnya akhirnya dibantu oleh rekan-rekannya. Bahwa saya sebenarnya di negeri Filipina ingin menjunjung tinggi hukum the right of asylum. Jadi hukum bantuan perlindungan bagi peralihan politik gitu kan, the right of asylum gitu kan. Jadi diupayalah kan lah dibantah segala tuduhan itu. Namun memang terus dikembangkan lagi gitu kan, beberapa kali upaya untuk kembali menangkap Tan Malaka karena juga mendapatkan sinyal dari pemerintah Hindia Belanda untuk menangkap Tan Malaka. Akhirnya ketika itu dituduhlah Tan Malaka sebagai agen komunis yang sedang menjalankan program Moskow di Filipina. Akhirnya ketika pada saat itu ya teman-temannya ragu gitu kan untuk bisa berhasil dari hasil tuduhan itu.
akhirnya ketika itu teman-temannya berencana untuk agar Tan Malaka bisa kabur secara diam-diam ke Cina melalui Amoy. Kemudian diaturlah bagaimana rencanaan pelariannya. Ia kemudian dikenalkan oleh seorang kapten teman dari di Filipinanya untuk berangkat ke Cina melalui Amoy. Akhirnya disitulah dikenalkan seorang kapten dan ia duduk di samping dek sang kapten tersebut. Akhirnya tidak lama setelah perjalanan menuju Cina sampai Teluklah, dan disitulah sampai Teluk, sampai di pelabuhan mulailah digeledah kapal itu dan secara gaduh hingga terjadi keributan. Dan itu Tan Malaka hendak ingin melihat apa yang terjadi di luar. Namun kaptennya secara tegas dan secara muka pucat dan tergesa-gesa, kembali, cepat, masuk ke kamar. Dan kamar itu dikunci. Akhirnya setelah itulah petugas gabungan dari polisi sekutu menanyakan, mana Tan Malaka? Itu kan kapten menjawab, saya tidak tahu. Sambil semua digeledah, diperiksa kelas 1, kelas 2, segala ruangan semua diperiksa, Tan Malaka tidak ada. Ditanya lagi sang kapten, di mana Tan Malaka? Kemudian dijawab oleh kapten itu, semua penumpang sudah turun. Akhirnya hanya ada satu ruangan, yaitu ruangan kamar sang kapten yang belum diperiksa. Gitu kan. Petugas berupaya untuk memeriksa kamar tersebut. Gitu kan. Sang kapten juga secara memaksa melarangnya. Namun kan semakin melarang, gitu kan, petugas juga semakin penasaran. Namun ketika untuk terus mencoba dilarang, akhirnya di situ sang kapten melakukan siasat situation kondisi. Akhirnya dia mengulurkan sebuah situasi, Tan Malaka sudah turun. Akhirnya di situ membuat semakin yakin para petugas bahwa sebenarnya memang Tan Malaka pernah ada di kapal ini. Akhirnya upaya melakukan pencariannya di darat, gitu kan. Lalu selang 1 menit Tan Malaka suruh keluar, gitu, dan dia hanya memiliki waktu 2 menit karena dia ingin dipindahkan dari kapal satu ke kapal yang lainnya, yaitu kapal lebih kecil, kapal Infeksi Tiongkok kenalan kaptennya. Dia segera diturunkan ke kapal tersebut, gitu kan. Dan benar selang 5 menit, gitu kan, karena petugas itu masih penasaran dengan di kamar sang kapten itu. Akhirnya dia setelah 5 menit Tan Malaka bergegas dan turun, dia kembali lagi ke atas kapal dan langsung mengecek semua kamar sang kapten. Dan akhirnya ketika itu Tan Malaka sudah pergi, melihat kamar itu telah kosong, gitu kan. Akhirnya selamatlah Tan Malaka dari proses pengejaran penangkapan di Teluk itu. Dan ia akhirnya memulai kehidupannya di China. Dia memulai kehidupannya di China dengan bertemu dengan kenalannya, dari kenalan satu ke kenalan yang lain. Untuk bulan-bulan pertama hidup seperti biasa, ia menikmati bagaimana kehidupan masyarakat China, gitu kan. Namun selang beberapa bulan akhirnya pecahlah perang Cina dan Jepang. Akhirnya di situ ia berada di antara pertempuran peperangan itu. Ia sempat bersembunyi bersama warga lainnya di ruangan bawah tanah hingga 4 hari kehabisan makanan dan minuman hingga kelaparan. Namun ketika perang agak reda, ia kembali diungsikan. Dia di pengungsian itu dia tidur bersama warga lainnya, bersama pengungsi lainnya, tidur seperti ikan sarden, gitu. Dia jelaskan seperti itu. Akhirnya setelah itu terjadi gencatan senjata atau peperang itu berhenti sejenak. Diberikan kebebasan kepada warga untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengambil barang-barang berharga lainnya. Namun barang-barang berharga lainnya tentu semua sudah pada hilang karena telah dicuri. Gitu. Pencuri itu dalam bahasa Cinanya disebutnya la lilong, gitu. Pokoknya itu adalah sebutan pencuri, gitu, di sana. Namun ketika Tan Malaka itu memeriksa kopernya, memang sebagian barang ada yang hilang. Namun ada barang yang ia cari, yaitu sebuah paspor bernama Ong Song Lee. Gitu kan. Ia berhasil menemukan, dan paspor itulah upaya dia untuk bisa pergi dari Cina, yaitu dia pergi ke Hong Kong. Jadi dengan nama baru Ong Song Lee, ia berangkat ke Hong Kong, gitu kan. Namun pada saat itu Hong Kong merupakan sebuah negeri jajahan di bawah pemerintahan kolonial Inggris, ya. Nah, akhirnya ketika Tan Malaka tiba di Hong Kong, gak lama beberapa hari, akhirnya dicurigai oleh polisi mata-mata, gitu kan. Akhirnya ia tidak lama sedang berjalan di malam hari, ia langsung dipiting dari belakang, gitu kan. Akhirnya dia
melakukan pencaksilat sedikit untuk sebagai perlawanan dan berlindung. Akhirnya setelah itu berhasil melepaskan pitingan itu, sang polisi menggunakan senjata. Akhirnya di situ Tan Malaka berkira hidupnya akan berakhir di situ. Namun akhirnya ditangkap di bawah kantor polisi. Dan di situ pun pula lah ia kembali diintegrasi. Namun kali ini memang sebenarnya polisinya memiliki pengetahuan umum tentang Tan Malaka. Dia sebagai seorang pembuangan, dia seorang komunis. Polisi ini memiliki cukup pengetahuan tentang Tan Malaka. Ia seorang pembuangan dari Hindia Belanda dan dia seorang komunis. Akhirnya dia diintegrasi cukup santai gitu. Akhirnya ditanyakanlah dia kepada Tan Malaka, what is your purpose of life? Gitu. Apa sebenarnya tujuan hidup Tuhan? Dia jawab, ya to do something useful for society, ya berguna untuk masyarakat. Terus akhirnya ditanya lagi, how to your people remember you under 100,000 years. Dan kurang lebih ya bagaimana rakyat Anda mengingat Tuhan gitu kan dalam waktu 100 tahun kemudian. Akhirnya sejak itulah Tan Malaka tidak menjawab dan kemudian dilontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai aktivitasnya sebagai komunis. Kemudian Tan Malaka tidak menjawab secara serius ataupun diam. Akhirnya ditanya dia apakah Tuhan putus asa gitu kan? Tidak gitu kan. Dan setelah itulah akhirnya ya membuat seorang polisi naik pitam gitu dan mengecam Tan Malaka bahwasanya ya apapun yang Tan Malaka lakukan sekarang sikapnya, ya saya tidak akan tahu gitu kan apa yang akan saya lakukan kepada Anda. Ya akhirnya di situ ya Tan Malaka menanggapinya dengan santai gitu kan. Dan setelah lama kemudian akhirnya datanglah polisi dari Belanda, yaitu wakil dari Belanda diutusan karena memang ada sinyal dia ingin dikembalikan pada Hindia Belanda. Karena pada saat itu ada dua opsi, dia akan dibuang ke Jamaika atau dia akan dikembalikan ke polisi Hindia Belanda gitu kan. Dan Tan Malaka sangat menentang keras ketika kalau ia harus dikembalikan ke pemerintah Hindia Belanda gitu. Dan dia juga meminta seandainya akan dilakukan pembuangan, dia memilih ya dibuang aja di Filipina, kembalikan saya ke Filipina. Akhirnya setelah itu datanglah polisi dari Hindia Belanda dan menginterogasi Tan Malaka gitu kan. Dan halnya sama aja, menanyakan aktivitas komunis Tan Malaka gitu kan. Dan juga dia menanyakan bahwasanya apakah benar pada tahun 1925 Tan Malaka pernah kembali ke Hindia Belanda gitu. Kalau iya bagaimana caranya? Ya seorang polisi mengulik-ngulik bagaimana aktivitas Tan Malaka, namun ia tidak menjawabnya dengan serius gitu kan. Akhirnya pada saat itulah ya ia mendapatkan kecaman kembali gitu kan dengan Hindia Belanda gitu kan. Don't lose your head gitu, jangan sampai kehilangan kepala kamu gitu kan. Karena mungkin di situ ya Tan Malaka naik pitam karena memang yang sedang ia hadapi adalah musuhnya gitu kan, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya di situ dia jawab dengan tegas gitu kan. Dan ini menjadi quotes yang terkenal dan dia menjelaskan dengan tegas mengatakan, ingatlah gitu kan, suara saya dari alam kubur akan jauh lebih keras daripada di atas bumi. Ya itu sebenarnya ucapan Tan Malaka kepada polisi Hindia Belanda di Hong Kong. Karena pada saat itu Tan Malaka benar-benar pasrah tentang segala kemungkinan apapun yang terjadi gitu kan. Apakah ia akan mati gitu kan setelah ini. Akhirnya setelah diintegrasi akhirnya adalah seorang penjaga yang bersimpati pada Tan Malaka. Akhirnya ia menawarkan segala bentuk macam bantuan apa yang Anda perlukan, apakah ingin daging ataupun ingin telur. Akhirnya disitulah Tan Malaka meminta untuk sepucuk surat dan pulpen. Dia ingin menulis sebuah surat dan untuk diantarkan. Jadi ia membuat surat yang tertuju kepada ketua Partai Sosialis Inggris gitu kan. Ya di situ menjelaskan bagaimana penangkapannya dan keadaannya gitu kan. Namun ya beruntung tidak lama setelah itu suratnya dibalas gitu kan oleh ketua Partai Sosialis Inggris ini, yaitu dengan balas, kami telah menerima surat dari Tuhan gitu. Kami bersedih hati dengan keadaan Tuhan gitu kan. Dan kami percaya bahwa British Justice itu ada gitu. Jadi memang Partai Sosialis Inggris ini memberikan keyakinan bahwasanya ya British Justice atau keadilan dari Inggris itu pasti ada. Akhirnya setelah itulah Tan Malaka dibebaskan gitu. Jadi sebenarnya ada dua jalur ya yang dilakukan
dalam proses pembebasannya di penangkapannya. Pertama di Filipina memang ada upaya bantuan hukum gitu, ada upaya bantuan hukum dan kemudian ia dibela melalui hukum gitu kan, dan juga ada melalui jalur politis, yaitu ia menulis sebuah surat kepada seorang politisi gitu kan, seorang partai sosialis di Inggris gitu, karena memang tidak memungkinkan sekali ketika memang ia mencari bantuan hukum di Hong Kong, karena berbeda sekali dengan Filipina yang ia telah hidup lama dan banyak rekan-rekan di sana gitu kan. Dan akhirnya setelah itu ya Tan Malaka dibebaskan, dan juga segala macam polisi di segala berbagai macamnya dan meminta maaf, dan akhirnya di segala itulah ia tidak jadi dikembalikan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena dengan alasan pertama, Tan Malaka bukan seorang kriminal, ia bukan seorang pembunuh, bukan seorang penipu atau hasil mencuci uang gitu kan, ataupun penjahat-penjahat yang kelas kakap gitu kan. Akhirnya dan juga Tan Malaka di bawah penangkapan polisi Hong Kong gitu. Jadi sebenarnya hidup dan matinya Tan Malaka dan pengamanannya seseorang ketika itu ditangkap ya tanggung jawab dari polisi setempat saat itu, bukan tanggung jawab dari polisi Hindia Belanda dan bukan diserahkan. Jadi memang ada hukum internasional yang mengatur untuk hal itu. Akhirnya ketika ia setelah dibebaskan di Hong Kong, dia dipulangkan ke China. Akhirnya dia kembali lagi ke Cina gitu kan. Ya di sana dia menjalani kehidupan seperti biasa ya, dan keadaannya udah jauh lebih redah gitu kan, karena memang perang di China setelah berakhir gitu kan. Akhirnya ya di situ lebih fokus ke kesehatannya, karena setelah berbagai perjalanannya yang menjadikan kesehatannya kembali turun, dan akhirnya ia berobat kepada dukun Tiongkok, dan akhirnya ia memuji dukun-dukun Tiongkok itu, karena ketika ia berobat di Eropa kemudian dia berobat di Filipina, ia tetap masih belum pulih kesehatannya gitu kan. Akhirnya ketika ia sekali berobat di Tiongkok gitu kan, dukun Tiongkok, ia merasa badan itu baik gitu kan. Ia disuruh untuk memakan daging bebek hitam, kemudian direbus dan segala macam obat, kemudian akhirnya ia juga memakan daging penyu, dan ia merasa badan semakin pulih di Tiongkok itu. Akhirnya ya itu yang menjadikan aktivitasnya dia menjadi normal gitu kan. Akhirnya ketika ia itu sembuh gitu kan dari Tiongkok dan pulih keadaannya, ya barulah itu untuk kembali mencoba melanjutkan perjalanannya ke Singapura gitu. Jadi untuk perjalanan selama di buronan Tan Malaka itu bermula ketika saat dia di Filipina. Di Filipina dia kemudian lari ke Cina, kemudian Cina tidak teratur karena terjadi perang, yang pindah ke Hong Kong, ditangkap lagi di Hong Kong, kemudian dibebaskan lagi, tapi tetap emang tujuan utamanya adalah ia ingin kembali ke Singapura. Dan nantilah ketika di Singapura itulah mulai perjalanan ia kembali lagi ke Indonesia setelah Indonesia merdeka. Namun memang belum selesai pada saat itu, dan juga ini saya tidak 100% ya dari hasil bacaan itu dan saya ungkapkan, jadi hanya beberapa hal yang menurut saya menarik dan menurut saya mengingat. Jadi ini enggak 100% gitu. Jadi emang banyak sekali cerita-cerita yang tidak saya sampaikan, itu hanya semacam garis besarnya saja. Ya mungkin untuk kali ini cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.